Hei, selamat malam, Assalamualaikum. Kita mulai kuliah lagi. Waalaikumsalam, Prof. Salam. Oke. Ups, isinya jadwal agenda lagi. Kita hari ini akan, saya kuliahnya bakal loncat-loncat ya. Tapi kalau ada pesanan mau topik apa silakan terus di chat nih. Jadi kalau mau minta diterangin topik apa silakan terus di chat. Yang ada di kepala saya hari ini kita akan ngebahas DNS. Soalnya kayaknya banyak yang nggak ngerti yang namanya DNS sih. Oke, jadi Betul, balik lagi Prof. nih ya. Betul. Masuk ke open course, login. Mudah-mudahan Anda semua sudah ngerjain kuisnya. Yang pasti Fatah udah dapat nilai 80 UTS-nya. Coba kita lihat jaringan Ya, ya. Prof, yang gambar, Prof. Hah? Gambarnya yang hilang gambarnya, Prof. Jadi nyari 100 susah. Oh, yang gambar yang hilang itu ya? Ada 10 lebih sih. Eh, iya, saya harus nyari gambarnya. Atau saya delete tuh ya. Ya udah. Tolong diingetin. Saya soalnya sibuk banget kadang-kadang kelupaan udah gitu. Oke, ini share layar udah belum ya? Udah ya, share layar udah ya. Sudah, Bentar. Prof. Oke, masuk ke ini soalnya tolong diingetin pakai email dong yang urusan gambar yang hilang. Saya punya waktu cuman hari Minggu. Udah gitu nggak ada waktu lagi. Pusing. Bentar, saya masuk ke jaringan. Bentar. Iya, lemot banget ya. Nih, oke. Computer network. Cuman kalau Anda ngerjainnya jangan yang open course ya. Jangan masuk yang open course ya. Jangan masuk ke yang kuliah beneran. Bentar. Home 2023. 2023. Ini bentar, mana sih? Nah, ini jaringan komputer. Coba tolong pastiin namanya ada di sini ya. Tolong dilihat nih namanya masuk nggak di sini nih. Desianto Wildan. Oh, Wildan anak pagi ya. Rafifah, Fikri segala macam nih tolong diliatin. Lupa password, tolong email ke saya. Nanti saya set passwordnya. Kalau yang lupa password, tolong email saya set passwordnya. Oke, nih tolong kerjain kuis-kuisnya segala macam. Nih tolong lihat namanya ada di sini nggak. Kalau namanya nggak ada, masalah nih. Soalnya Anda jadi nggak punya nilai nantinya. Nggak punya nilai, ya nggak lulus. Ceritanya gitu aja. Nih ya, tolong pasti namanya ada di sini ya. Kalau namanya nggak ada, tolong register segala macam. Kalau lupa password, kirim email. Sekarang kalau kita lihat kondisi akhirnya, siapa saja yang sudah lulus. Nih, course totalnya bisa kelihatan langsung. Ini masih 23 nilainya belum. Ini 90 nih, Arif Kurniawan udah 90. Yang lain masih parah. Cuma satu orang yang udah lulus ya, yang lain belum ada yang lulus. Jangan khawatir. Tolong kerjain kuisnya. Ini UTS-nya 91, UAS-nya 87. Jadi Anda sudah bisa sampai UTS UAS bisa dikerjain dari awal semester sebetulnya. Ini kuliah jaringan sama kuliah cyber security sama aja bisa dikerjain, dan kalau bisa dapat nilai di atas 80 ya udah lulus lah sebenarnya. Oke, beres ya. Nah, hari ini kita akan membahas soal DNS. Bentar. Transport layer nggak dimana, nah ini DNS ya. DNS kemarin kita bahas soal routing dan saya langsung masuk ke routing yang advance. OSPF dan BGP, kita akan coba masuk ke DNS dan pengaturan internet secara global, gede. Yang ngatur internet ada yang paling gede namanya ICANN. ICANN dia ngatur domain sama IP address sih sekarang. ICANN ini, oke, bisa dimasukin. Ini yang ngatur internet secara keseluruhan makhluk ini. Dia bukan Amerika, dia global. Pimpinannya ada berapa orang dari seluruh dunia lah, kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, kalau dia kemudian ICANN dibagi, dunia dibagi 5 kalau nggak salah. Coba
Internet Rear. Ini dia. Oke, ini dia. Ini dia. Ada Arin, Laknik, Ripe, Afrinik, Apnik. Jadi kita dibagi 5 di dunia, bagiannya 5. Arin di Amerika, Ripe di Eropa, Arab, sampai Rusia dan sebagainya. Apnik regionnya yang Asia Pasifik, Afrinik di Afrika, Laknik Latin Amerika, termasuk Amerika Tengah, gitu ya. Jadi kita masuknya ke Apnik. Apnik kebetulan salah satu pimpinannya Sanjaya, orang Indonesia. Posisi ada di Melbourne. Oke. Jadi Apnik lokasinya ada di Melbourne dan orang keduanya adalah orang Indonesia sebenarnya, Sanjaya. Oke. Nah, ya di antara kita kenal semua sebenarnya, orang-orang lama mah kenal satu sama lain, orang itu lagi. Oke. Nah, kemudian di Indonesia dikontrol sama Pandi, sama IDNIC. IDNIC sekarang masuk ke dalam Pandi. Salah. IDNIC masuk ke dalam ABGI. Pandi, mereka ngurusin domain aja. Ini Pandi. Untuk domain diberesin sama Pandi. Lokasi Pandi ada di... ini foto meeting terakhir nih. Tadi tuh foto meeting terakhir. Pandi lokasinya ada di Cisauk, di BSD, dekat Cisauk, dekat Multimoda. Terus, nah ini meeting mereka yang terakhir nih. Saya sih bukan anggota Pandi, jadi cuman saya tahu waktu mereka meeting, saya lokasinya nggak jauh dari sini soalnya. Kemudian untuk IP address dikelola sama ABGI, termasuk IDNIC masuk dalam ABGI ini, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Jadi ABGI ini ya. Oke, jadi ada 2 pengelolaannya, satu Pandi untuk domain, satu lagi ini ABGI untuk IP address. Nah, sekarang kita turunin masuk lebih dalam lagi. Oke, kita lihat bentuknya apa, makhluknya itu seperti apa. Saya masuk ke sini aja biar gampang. Salah. Masuk sini aja lah. Clear layar. Saya gedein dulu. Nah, waktu saya kemarin, jadi teman-teman Pandi sih kemarin sih minta tolong, bisa nggak nerangin ke masyarakat umum DNS itu apa? Oke. Jadi sebagian besar orang ngomongnya ketinggian gitu DNS. Jadi pas saya terangin ekivalennya kayak address book di handphone, kira-kira gitu. Jadi yang namanya handphone, komputer segala macam akan ngomong satu sama lain dengan nomor. Karena mereka itu bodoh sebenarnya. Mereka disuruh ngomong untuk mengenali satu sama lain dengan nama, susah. Karena nama itu variabelnya banyak banget, variasinya banyak kalau nama. Kalau nomor variasinya nggak banyak. Kalau IP versi 4 kan 255.255.255.255, jumlah angkanya kayak gitu doang. Kalau versi 6 agak variasi, agak pening kalau versi 6. Tapi kalau versi 4 lebih gampang. Tapi intinya komputer, handphone, plus 62 segala macam itu semua nomor, gitu ya. Jadi semua peralatan ngomong dengan nomor. Manusia suruh ngingetin nomor pusing kepala. Jadi supaya manusia gampang, kita bikin namanya address book. Kalau di dunia handphone, address book yang mengelola masing-masing orang di handphonenya masing-masing. Kalau di internet, address booknya yang ngelola DNS. Kira-kira kayak gitu. Oke. Secara global kayak gitu DNS. Oke. Nah, kalau mau ngelihat, target kuliah ini saya akan ngasih lihat cara bikin DNS nanti ya. Ujung-ujungnya nanti kita akan ngasih lihat cara bikin DNS-nya kayak gimana. Tapi sekarang sebelum masuk ke bikin DNS, kita lihat dulu aja ya. Dik. Ini dik itu perintah di command line di Linux buat ngecek DNS. Misalnya www.itts.acid. Jadi manusia akan mengenali www.itts.ac.id. Pas kita dik, dia akan ngasih tahu nomornya sekian. 180.214.24652. Oke. Dan ini nanti urusannya sama tabel routing dan sebagainya supaya bisa berhubungan satu sama lain. Tapi itu urusan routing ya, jaringan. Di DNS-nya sendiri, DNS tidak ngerti urusan routing. Dia ngertinya cuman nama ini, nomornya berapa. Nah yang ini
Di sini kalau bentuknya apa sih, mapping dari nama ke nomor, dia makainya A. Oke, kalau A ini IP-nya versi 4. ITTS ACD IP versi 4-nya 180.214.246.52 A yang dipakai. Cuman ITTS ACD punya nama alias, yaitu www ITTS ACD. Dia makanya CNAME, itu alias gitu ya. Jadi ini kode-kode lah, kode-kode yang kita masukkan dalam DNS. Ada alias, ada mapping. Coba kita lihat yang lain. Misalnya kalau kita mau maksa A www ITTS ACD, dia akan keluar seperti ini. Coba kita maksa lagi ya. Coba bentar, clear dulu layar. Oke, A misalnya ITS ACID, keluarnya jadi lain. Oke, karena ini Institut Teknologi Surabaya. Salah ya. Institut apa sih ITS? Iyalah, gitulah. 10 November. Institut Teknologi 10 November Surabaya lah. Kira-kira kalau nggak salah sih itu namanya. Oke, nomornya sekian ya. Nah, kalau kita lihat ITB ACID, IP-nya beda lagi. Nah, sekarang itu A. Sekarang kalau kita lihat yang lain, kalau misalnya UGM ACD atau UI lah, bisa deh. A-nya 192.124.249.77. Dia punya AAA loh. AAA. Nih 2A02 FE80 1010 275. Oke, ini IP versi 6-nya dia punya. Ini dia punya versi 4, dia punya versi 6. Di tabel yang sama dia punya 2 sekaligus. Versi 4, versi 6. Beres ya. Nah, kita bisa ngelihat juga ke yang lain, misalnya UGM. Which connection reviews. Loh, kok ke 200 sih? Kok 200 sih? Ngaco ini. Nih, beres. Coba clear lagi layar biar kelihatan. Ini nggak beres nih. Ngapain dia komunikasi ke 200 ya? Ini bego nih. Ya udah. Jadi UGM punya IP versi 6. Oke. UI punya versi 6. Kita lihat ITB punya nggak versi 6. Kampus saya yang dulu udah nggak ada yang ngopenin sih soalnya. Nggak punya kan versi 6. Padahal mereka punya IP versi 6, saya tahu dulunya. Orang saya yang minta. Oke, kalau ITTS belum punya nih. Ya wajar lah ITTS. Susah. ITTS. Kagak punya, wajar. Coba kita lihat ITS. Halah, salah pencet. Bentar, clear layar. ITS. Nggak punya juga kan. Jadi wajar ITTS nggak punya, orang ITS aja kagak punya. Coba kita lihat yang lain. Undip ACD kagak punya. Punya Undip, tapi ngaco nih namanya. Kalau Anda ngerti ini ngaco. Kalau Anda ngerti alokasi IP versi 6 ini ngaco ya. Ini dia naruhnya alokasi IP network yang ditaruh di situ, gelo. Dasar kelakuan Undip. Ini salah nih. Ini salah. Kok bisa ya? Ya udahlah. Harusnya nggak bisa kayak gini, harusnya nggak boleh nulis kayak gini, nggak bisa nih, ngaco banget. Nggak boleh .2.20 gitu, nggak bisa. Itu alokasi network sih sebenarnya. Tapi ya sah-sah aja dia mau masuk kayak gitu ya. Kalau routingnya benar ya nyambung juga sih sebenarnya. Oke, sekarang kita coba ke yang ini ya. www.kominfo. Kita cek dulu ininya. Coba. Nggak ada www-nya. Serius nih Kominfo. Coba ulang. Kominfo ada. Kalau www? Punya. Ini dia. Nih ya www-nya dia. Oke. Sekarang kita coba clear lagi layar. Kominfo nggak punya. Coba lihat lagi kalau Kominfo doang punya. Jadi yang ngurus DNS-nya parah nih berarti ya. Coba kita tes ya. kominfo.go.id. Ini kalau kita lagi kayak gini sambil ngecek kelucuan admin di sebelah sana. kominfo.go.id.
Oke. Masukkan ke Kementerian Kominfo, kita bisa masuk. Coba kita ganti www. Masuk nggak? Ini www. Sama nggak? Sama kan? Harusnya kenapa versi 6-nya harusnya nyambung-nyambung juga sih. Jadi dia punya versi 6 sama versi 4. Cuman www-nya nggak punya versi 6-nya nih, nggak dikasih sama dia. Dia lupa ngasih apa sih namanya? Dia lupa ngasih alias untuk versi 6-nya juga. Jadi versi 4-nya ada, versi 6-nya jadi nggak ada di www-nya. Gitu, kira-kira kayak gitu. Oke, kita coba lihat yang rada ngaco dikit, BSSN. BSSN punya versi 6, versi 4. Coba nggak punya versi 6. Jadi BSSN kondisinya nggak punya versi 6. Sekedar informasi aja buat Anda semua. 2024 besok presiden yang akan datang harus tanda tangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, dalam bahasa Inggrisnya e-government, dan itu akan ditandatangani oleh presiden yang akan datang 2024. Ini adalah kelanjutan dari SPBE yang lalu ya. Udah habis keputusan presidennya, habis 2002 kemarin, jadi 2024 akan tanda tangan lagi, dan salah satu syarat SPBI ini bisa beroperasi harus pakai versi 6 sih sebenarnya, gitu ya. Jadi ini BSSN udah ngaco, versi 6-nya kagak jalan, nih seru nih kan. Jadi kalau kita udah ngelihat kayak gini, kita bisa lihat kemampuan admin jaringan di sisi sebelah sananya kelihatan langsung. Oke, ini kita mainnya A. Coba kita lihat kalau kirim email, kita bisa ngelihat punya mail server nggak di situ. Rata-rata pada punya sih. Caranya MX. MX adalah mail exchange. Ini kelihatan dia punya, BSSN punya mail exchange. Coba kita lihat Kominfo. Harusnya punya, cuman nggak terlalu ngopenin mereka. Tuh, cuman ada satu PW mail. Pokoknya banyak yang komplain lah mailnya Kominfo nih. Kominfo adalah harusnya yang ngopenin IT Republik Indonesia, tapi kayak gitu ya. Coba kita lihat ITTS punya, ITTS ACID punya, soalnya kita bisa kirim email dengan ITTS ACID. Kelihatan kita punya mail ITTS ACID. Kalau kita lihat ITS nggak punya, punya. Tapi dia keren masuknya ke protectionoutlook.com. ITS ACID mail protectionoutlook.com. Jadi dia tembaknya ke Outlook, punyanya Microsoft ya kalau nggak salah. Kita bisa lihat UGM. Jadi dari sini kita bisa lihat konfigurasi jaringan di sebelah sana seperti apa sih sebenarnya. UGM, wish, pakainya Gmail dia. Kelihatan UGM main ke Gmail. Jadi mereka bayar Gmail buat ngehandlein UGM ACD. Si pusat komputernya nggak mau pusing kepala, minta tolong Gmail, tolong bantuin bayar nih, urusannya pakai duit nih biasanya. Oke, coba kita lihat lagi UI. Mereka ngandal sendiri dan dia punya 3 mail server levelnya sama. Kelihatan nomornya sama semua, 10 10 10. Kalau Gmail tadi yang UGM 10 20 30. Kalau kita cuma satu aja 10. Tadi mana ITS? ITTS cuma 1 10 aja. Oke. Jadi ini beberapa kode-kode yang kita bisa lihat di DNS server. Jadi DNS server bukan cuma ngasih informasi domain ini nomornya berapa, dia punya informasi macam-macam, ada CNAME, ada mail server, ada IP versi 6, ada macam-macam, banyak banget. Sebetulnya bisa banyak sekali informasi yang kita bisa dapat di DNS. Cuman ini perlu jam terbang buat ngelihatnya. Ini yang saya barusan kasih lihat adalah yang umum dipakai. Nah, sekarang kita pengen ngelihat siapa sih mesin mana yang ngebawa informasi tadi. Oke. Cara ngeceknya gini, NS, name server. Yang membawa informasi tentang ITTS ACD siapa? Kita bisa lihat ini ID web host yang bawa informasi ITTS. Jadi ITTS informasinya bukan di ITTS adanya di ID web host. Oke. Ini ada IP-nya sekian segala macam. Oke, kita lihat lagi. Coba saya pengen kasih lihat Ono Center lah. Ono Center ORID. Nih Ono Center kebanyakan ada di keywords, tapi Ono Center juga ada di Ono Center juga. Jadi ada mesin namanya NS2, Ono Center ORID, dia juga akan ngasih informasi tentang Ono Centernya. Tapi sebagian besar Ono Center adanya di keywords.net atau .id, gitu ya. Tadinya sih bukan di keywords, cuman
Tadinya di mana ya? Saya taruh di mana kemarin tuh lupa. Sebelumnya bukan di keywords, udah gitu dia ngejual ke keywords. Ya udah gue pakai keywords akhirnya. Ya keywords temen juga sih. Jadi nggak masalah juga, kenal, semua kenal satu sama lain lah kayak ginian mah. Oke, kita lihat coba NS-nya punya Kominfo. Jadi kalau paling asik ngelihat yang GoID, siapa yang jadi kontraktornya sebenarnya kayak gitu. Kominfo yang pegang NS-nya siapa? Nggak keluar. Buset. Hah? Nggak dapet ya. Wih, serius nih. Wih, seru nih. Nggak bisa dijawab. Keren Kominfo nih, kacau. BSSN? BSSN di BSSN langsung. Oke, jadi biasanya cuman Kominfo nggak ada. Coba penguasa Indonesia, name servernya ada di mana? Coba pandi.id, kita bisa lihat. Name servernya di Pandi sendiri. Kalau Ono, ada yang di Ono, ada yang di Keywords. Kalau ITTS, tadi bukan di ITTS. Jadi yang walaupun namanya siapa? Ini ada pertanyaan dari Fatur, yang Ono Center tadi kan ada di Keywords sama di NS2, sinkronisasinya gimana? Saya nggak pakai sih. Ini pertanyaan udah rada advance ya. Jadi di dalam DNS ada mekanisme, ini pilihan. Kalau kita mau konfigurasi ini pilihan. Salah satu mekanismenya ada konsep namanya primary, ada secondary. Ada primary domain, ada secondary domain. Oke. Nah, itu pilihan hidup ya. Kalau mau ngontrol, kita pengen saya yang jadi primary, udah gitu saya ngasih tahu DNS yang lain bahwa saya primary, jadi tolong informasi tentang ini diambil dari saya aja. Kita bisa ngeset seperti itu pilihan. Kalau saya males, karena domainnya Ono Center hampir nggak berubah, udah bertahun-tahun kagak berubah domainnya. Jadi saya nggak, kalau yang kita sering berubah kita boleh main primary secondary nggak masalah. Karena saya nggak berubah, semuanya primary. Jadi nggak ada sinkronisasi. Jadi saya bikinnya nggak ada sinkronisasi, semuanya saya bikin primary, semuanya saya set static semua DNS-nya. Jadi nggak ada secondary-nya, semuanya primary semua. Jadi 4 DNS tadi semuanya primary. Ya, kalau kita udah bisa ngeset mah suka enak jidat mau pilihan yang mana. Teorinya kan ada primary secondary, itu teori. Tapi prakteknya mah kalau kita berubahnya nggak terlalu banyak. Kalau kita main secondary, kalau kita sering berubah ya. Kalau kita punya banyak subdomain, ya kita main primary secondary. Itu kalau kita main generate DNS segala macam. Contohnya kalau s.id gitu ya. Yang shorten itu kan DNS-nya suka banyak tuh. Kalau mainan kayak gituan ya kepaksa main primary secondary. Kalau saya kan DNS-nya kan cuman fix aja. Cuman Ono Center ID, www Ono Center ID, LMS Ono Center ID, udah cuman gitu doang. Ya udah nggak ada primary secondary, udah fix gitu ya. Beres ya. Jadi nggak ada sinkronisasi DNS. Oke. Pokoknya gila lah. Bisa seenak jidat kalau udah ngerti teknologi masa seenak-enaknya aja. Nah, sekarang ini udah mulai kelihatan ya. Kalau kita tahu kan kita mulai dari sini ya, UI ACID lah. Nih kayak gini ya, ini UI ya. Coba kita lihat lagi. Saya bisa gini nih, UI ACID titik bisa. Jadi sebenarnya DNS nulisnya kayak gini yang benernya, UI ACID titik. Sama keluarnya, clear layar ya. Sekarang perhatiin, itu yang tadi adalah NS-nya name server yang ngasih informasi tentang UI. Kalau saya buang UI-nya, tinggal ACID doang, kita bisa ngelihat name server mana aja yang punya informasi tentang ACID, bukan UI ya. Semua ACID. Ini name servernya adanya beda sama UI. Adanya di sini nih. B DNS ID, C DNS ID, D DNS ID, E DNS ID. Oke, kita bisa ngelihat kayak gini. Jadi ini ACID. Kalau kita bikin ID, jadi yang tahu tentang domain Indonesia dan bawah-bawahnya, ini adalah beda lagi. Nah, ini ada masuk nih satu nih. Apnik.net masuk nih. Oke. Apnik lokasinya ada di Australia. Yang CDNS, DBDNS, EDNS, DDNS nggak tahu ada di mana. Mereka rata-rata pakai kode seperti ini.
A, B, C, D, E, dan sebagainya, supaya kita nggak tahu itu ada di mana sih sebenarnya. Jadi ini teknik security sih sebenarnya, teknik security supaya nggak ketahuan. Walaupun kita bisa ngelihat dari IP-nya berapa, terus kita cek nih IP punya siapa sih, ketahuan juga sih sebenarnya. Cuman teknik buat supaya agak secure, kita pakai namanya seperti ini. Ini beres ya. Nah ini kan tadi ID, titik. Kalau titik, siapa yang pegang titik? Ini kalau titik berarti name server yang pegang seluruh domain dunia. Kan kalau coba kita ganti US titik. Oke. Ini adalah DNS-nya US. Perhatiin namanya bukan DNS, kalau tadi DNS.id ya. Kalau ini cctld.us. Ada Y, W, B, K, F segala macam. Coba kita ganti lagi nih. Jangan US, Jepang, JP. Nih DNS JP. Coba kita ganti lagi. UK. Nih UK. Beda dia caranya. Nick UK semuanya gitu ya. Kalau kita lihat lagi Rusia, coba. Rusia. Nih hripn.net. Nah, Rusia kayak gitu. Rusia apa tuh? R-nya kayaknya Rusia. IPN Rusia internet teuing naon lah. Jadi kira-kira kita bisa tahu kayak gitu ya caranya dia. Dan dia punya dua ini sekaligus ya, IP versi 6 sama IP versi 4. Coba gua ngecek lagi. Yang Indonesia punya versi 6 juga nggak ya? Coba ID. Punya versi 6. Oke. Jadi kita cukup nyaman punya versi 6. Coba ac.id punya versi 6 nggak? Punya versi 6. Nah, yang seru udah kalau turun ke bawahnya AC. UI punya versi 6 dia. Punya versi 6 kalau UI. Coba kita ganti, bukan UI, misalnya ITB. Ada versi 6-nya. Nih ITB punya versi 6. Coba kita ganti ke ITS. Ada NS1 ITS ACD punya versi 6 rupanya. ITTS yang nggak punya. ITTS nggak ada versi 6-nya. Jadi kita kalau propaganda, kalimat yang dipakai bukan propaganda, propagasi domain name system gimana Pak? Jadi caranya propagasi itu maksudnya gini, waktu kita ngeset pertama kali DNS, nanti kalau ada, jadi caranya gini nih, kalau kita perhatiin saya dari tadi kan NS nih ya, NS. Jadi waktu kita nge-web, misalnya saya nge-web ke Google, pertama kali mesin kita akan nanyanya bukan Google, dia akan nanya ke seluruh internet. Caranya titik ini mesin kita. Waktu nanya ini bukan DNS-nya dulu ya, saya ngasih lihat dari sisi klien, dari sisi user. Waktu user nge-web, dia akan nanya ke titik. Titik siapa yang pegang? Ini titik. Titik adalah root servernya dunia. Ada A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L segala macam. Nih IP-nya ada versi 4, ada versi 6. Oke, ini titik nih. Jadi sebetulnya pada saat kita mau nge-web kemana gitu, ke google.com atau ke ITTS ACID segala macam, browsernya akan nanya dulu ke titik. Titik, saya pengen nanya dong kalau dia nggak langsung nanya ITTS ACID, dia akan nanya ID. ID name servernya di mana? Nanti si titik name server titik akan ngasih tahu klien kalau Anda pengen nanya ID, DNS-nya ID ada di sini nih. Dia ngasih tahu IP-nya sekian, kelihatan DNS-nya ini. Jadi nanyanya bertahap. Oke. Karena si titik itu nggak tahu name servernya mana, IP-nya berapa nggak tahu. Kita kan nanya, jadi dia kasih tahu dulu, silakan tanya ID dot gitu. Kalau setelah ID dot ditanya, ID dot juga nggak tahu kan, dia nanya, coba tanya ke ACID, dia ngasih tahu ACID. Pas ACID ini dia tahu informasinya, kalau mau ke ITTS tanyanya ke sini nih, ITTS ACID gitu. Kita tahu, oh yang pegang ITTS adalah NS1 ID webhost.id sama NS2 webhost.id, IP-nya sekian. Nah, pada saat proses nanya-nanya kayak gitu, waktu kita bertanya-tanya itu, ini si DNS ini itu saling ngasih tahu nih. Kan dia nanya, terus dia tahu
si titik taunya .id aja nih. Si titik tahu .id. Oke, terus nanti .id ngasih tahu ke titik. .id DNS domainnya ini nih. Udah gitu kita nanya ke .id, ACID IP-nya berapa, DNS-nya. Waktu kita nanya, si mesin akan ngasih tahu ACID listnya ini. Kalau kita nanya ACID ke titik juga, nanti titik akan nanya, bisa jadi caranya si titik akan nanya ke informasi .id-nya dulu. Jadi .id akan ngasih ke titik juga. Jadi teknik propagasi akan terjadi pada saat kita nanya. Jadi pada saat kita nanya, jadi misalnya pertanyaan gini, saya nanya ke root server, ke dotnya kita nanya, root server saya pengen itts.ac.id. Kalau root servernya nggak punya informasi terlalu banyak, dia cuma ngasih tahu gini, silakan nanya ke id titik gitu. Kita nanya ke id titik. Tapi kalau si root server ini bisa nanya juga ke id titik kan. Si root server kan nanya id titik, saya pengen ada user nanya nih itts.ac.id. Nah, si id dot ini akan ngasih tahu informasi tentang ACID, domainnya ini nih, DNS-nya ini, IP-nya ini, IP DNS servernya. Kalau itts ACID, IP-nya ini, jadi dia akan ngasih tahu. Proses ngasih tahu itu satu sama lain itu ngasih tahu itu adalah namanya propagasi. Jadi propagasi terjadi karena klien nanya, si server akan nanya ke server lain, terus nanya ke server lain, udah gitu jawaban-jawaban itu akan disimpan dalam cache, dalam database mereka. Dengan cara itu nyebar informasinya. Nah, cuman itu nggak akan disimpan selamanya. Di sini ada angka nih, 3468, ini apa segala macam. Nah, coba kalau kita ini perhatiin ya, angkanya 3468 nih sekarang. Coba saya ulang lagi, saya clear layar. Oke, ini turun angkanya. Jadi itu adalah cache-nya dia. Jadi informasi ini akan disimpan selama itu, turun terus pelan-pelan turun sampai dia 0. Kalau 0 hilang dari cache, dia akan ke-update lagi kalau dia nanya gitu. Jadi informasi propagasi itu akan terupdate karena pertanyaan dari klien itu tadi. Gitu ya, kira-kira gitulah cara berpikirnya. Oke. Ini belum ada pertanyaan lagi. Kebayang ya, mudah-mudahan kebayang nih. Jadi ini angka ini ada artinya sebenarnya, bukan sembarangan. Ini adalah timer sih sebenarnya. Sampai dia 0. Kalau 0, hilang. Dia harus nanya. Si DNS juga harus nanya ke DNS yang lain. Gitu. Jadi itu proses propagasi adalah antar DNS saling tanya. Udah gitu di cache ke dalam cache-nya dia. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan kebayang teknik propagasinya kayak gitu. Dari pertanyaan. Ya, semacam timer lah ya, time to live. Ya bolehlah time to live. Soalnya kalau time to live di router itu beda artinya. Itu berapa router yang masih bisa dia lewatin. Kalau ini lebih ke arah timer tapi countdown gitu. Turun terus nih timernya. Kalau kita ulang lagi, turun lagi kan, 32. Turun tadi 33 kan, sekarang 32 gitu. Turun. Oke, beres ya. Nah, udah kebayang nih makhluk-makhluknya. Dan kita udah kebayang juga siapa penguasa internetnya. Penguasa internetnya adalah ini. Nih, ini dia. Ini penguasa internetnya, dunia. Ini apakah pemerintah? Bukan, ini bukan pemerintah. Dan ini root servernya nyebar di seluruh dunia. Bukan di Amerika aja, ada yang di Jepang, ada yang di Eropa, ada yang di Australia, ada yang banyak lah. Cuman Indonesia nggak punya. Nggak ada yang di Indonesia, setahu saya nggak ada yang di Indonesia. Bisa dicek di sini. Oke, root server. Ya, lama ya. Iyalah. Ya, kagak mau. Ya, harus cari ya. Coba saya cari aja iseng ya. Root. Soalnya informasi ini biasanya ditutup sih. Adanya di IANA. Ternyata adanya di IANA. Ini dia.
Ini dia makhluknya. Bentuknya kayak gini doang sih. Ini perhatiin ada di VeriSign, ada di UCS. Ini yang lamanya, nih yang lama banget nih dari awalnya internet ada di sini sih sebenarnya. Ada di NASA, ada di US Defense, Army, RIPE. Ini kalau RIPE tuh adanya di Eropa ya. ICANN adanya di Amerika lagi, White Project itu adanya di Jepang. Jadi ini contoh root servernya yang operasional. Oke, White Project itu legend, namanya Jun Murai, temennya Ono juga sih. Ini dia orangnya nih, Jun Murai. Kita nyebutnya Internet Samurai. Nih, Jun Murai. Nah ini dia orangnya. Oke, ya kenal lah sama Ono mah, friend. Gitu. Dia universitasnya dari Keio University, dan dia yang bikin internet pakai satelit apa segala macamnya, Jun Murai ini. Kebetulan salah satu mahasiswa saya jadi asisten profesor sama Jun Murai. Oke. Itu. Oke. Jadi ini dia yang pegang root server juga. Jadi kalau kita bisa lihat sih sebenarnya sebagian besar ada di Amerika emang, tapi nggak hanya Amerika, ada yang di Eropa, ada yang di Jepang, harusnya ada lagi nih. Ini A B C D E F G H I J K L M sampai M ya. Oke. Nih. Nah, yang seru adalah pemerintah Amerika sebenarnya pengen berusaha buat menguasai root server ini sebenarnya. Cuman akhirnya diprotes sama Jonathan Postel. Kira-kira kayak gitu. Ini udah gitu nggak diulang lagi kejadian itu. Deh, kira-kira gini ya, udah kebayang ya proses nguasain dan sebagainya. Nah, sekarang saya akan coba, sekarang udah hampir jam 8, saya akan coba bikin namanya DNS server itu seperti apa. Bikinnya nggak susah, asli. Saya akan coba, bentar. Mending pakai ini, mending nggak usah lah ya, nggak usah pakai ginian lah ya, ribet soalnya pakai ginian. Kita coba tanpa GNS3. Ini nggak bisa ditutup, oke. Ubuntu server kosong, saya akan clone dulu. Ini 20046, jangan 22 nih, 222. Ini dia. Ini dia. Saya clone dulu. Oke. 22043 server kosong saya clone jadi DNS. Oke. Saya kasih new MAC address, clone, full clone. Oke. Jadi saya akan bikin DNS server lokal, dan kita pengen lihat teknik instalasi sama konfigurasinya seperti apa. Sekedar info aja ya, DNS bukan cuma sekedar nama kayak gini-gini aja. DNS juga bisa kita pakai buat +62. Jadi nomor telepon juga bisa pakai teknik ini sih sebenarnya. Jadi ada tekniknya supaya bisa nomor telepon masuk. Cuman dia bukan entry-nya bukan A atau AAA, bisa dibaca di catatan saya di sini. Agak ribet dia, makanya PTR sih sebenarnya. VoIP. Oke. Jadi tekniknya VoIP, kemudian kita bisa INAM nih ya. INAM untuk pengenalan nomor telepon di internet telepon. Kira-kira kayak gitu. Bentar. Konsep dasar INAM. Nah, ini dia. Jadi caranya +62 berapa kita bisa punya prioritas. Ini nomornya sama nih. Sama ya. Plus ini misalnya nomornya +62 555 34567, ini nomornya sama, perhatiin nomornya sama semua, tapi punya prioritas beda 1 2 3 4 5. Jadi kalau kita punya 5 HP, 5 nomor VoIP, oke. Kalau ada orang nelpon ke nomor ini, dia akan nyoba masuk ke nomor yang atas dulu, terus bawahnya dan bawahnya terus dicobain. Jadi kalau kita lihat ini dua, yang atas adalah nomor VoIP, yang ini adalah nomor telepon biasa, yang ini jadi email. Formatnya nanti bentuknya seperti ini.
formatnya seperti ini. Perhatiin nomornya dibalik nih. 6255512345678. Nomornya yang aslinya kayak gini, nomornya dibalik sama DNS-nya dibalik. Jadi domainnya adalah e162.id. Kejadiannya kejadiannya e162.id jadi ngomong jujur dulu ya, teman-teman di Pandi nggak nyadar bahwa e162.id itu penting. Orang Kominfo juga nggak nyadar bahwa e164.id itu penting. Jadi Kominfo sama Pandi nggak nyadar sebenarnya sih. Coba gue pengen ngecek. Dia udah nyadar belum hari ini ya? Dulu nggak nyadar sih. Coba dik ns e164.id. Anjrit banget. Ini kelihatan yang nguasain e164.id bukan Pandi. Ini harusnya dikuasain Kominfo sih. Cuman ini dipegang sama DigitalOcean. Siapakah itu? Kita bisa ngecek ntar. DigitalOcean siapa? Jadi ini bukan yang megang, bukan Kominfo loh. Ini bahaya sih sebenarnya. Artinya si DigitalOcean itu bisa nguasain plus 62 sih sebenarnya. Gitu. Ngeri kan? Jadi itulah kalau kita nggak ngerti ilmu, udah gitu jadi penguasa, ya sudah Republik ini hancur lebur lah ceritanya. Soalnya kan ininya teknologi dan ilmu nih, ini kalau udah mainan kayak gini kan main teknologi ilmu. Cuman kalau nggak ngerti ya kacau ceritanya, kira-kira gitu. Jadi gampang ngeceknya. Coba kita lihat .us yang nguasain siapa? Nggak ada. GoDaddy sih, cuman nggak ada e164.us. Jepang ada nggak? Jepang nggak ada. UK nggak ada. Yang negara lain nggak ada loh. Indonesia parah. Ya begitu dah. Nasib negara lo ya. Oke. Jadi nanti mainnya kayak gini. Nanti bentuk bentuk format-formatnya kayak gini. Nanti kita bisa lihat dipegang sama siapa segala macam. Ini contoh implementasinya di Ubuntu dan sebagainya adalah contohnya. Ini kalau dilihat, ini saya mulai main kayak ginian tahun berapa? Ini udah lama, lihat histori aja. Saya nulisnya tahun berapa nih? 2010. Per awalnya 2008. Sekarang 2000 berapa? 2023. Jadi berapa belas tahun yang lalu saya udah mainan kayak ginian nih. Cuman ngasih tahu ke regulator susah. Ya udahlah. Nggak usah dikomplain lah. Oke, ini beres ya. Sekarang kita akan coba bikin DNS server sendiri. Mudah-mudahan udah bisa jalan. Coba kita lihat. Ini udah ada. Saya akan nyalain. Coba kita lihat settingnya dulu ya. Settingnya dulu. Ini sistemnya coba. Saya akan punya memori hampir 10 GB. Prosesornya 4 core. Dahsyat. Storage-nya nggak tahu. Networknya dia bridge ke LAN. Oke. Sekarang saya akan jalanin makhluk ini. Memorinya gede nih, 10 GB. Soalnya memori e164.org, e164.org udah pada males megang. Kayaknya sih, tapi kita bisa lihat sih siapa yang megang. Dik ns e164.or.id. Pandi masih mending nih, cuman nggak dioperasiin kayaknya. Coba e164.id ada ininya nggak ada kan. Jadi kalau .org itu internasional ya, ada di Cloudflare, tapi kayaknya nggak dioperasiin deh. Jadi orang-orang udah mulai nggak operasiin, soalnya orang udah nggak terlalu ke nomor telepon hari ini ya. Nomor telepon dipakai buat autentikasi WhatsApp doang. Jadi buat nelpon orang-orang pakainya WhatsApp. Nomor teleponnya bohongan itu, kalau di WhatsApp kan bukan nomor telepon beneran, cuman buat autentikasinya dia pakai nomor telepon WhatsApp. Jadi nempelnya di autentikasi doang, tapi kalau di operasionalnya nggak dipakai sih. Jadi nomor telepon udah nggak dipakai sih sebenarnya sekarang. Kasian. Ini kalau kemarin, ini ngomong jujur dulu ya.
Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama beberapa temen yang ngerjain kerjanya operator. eh oh ini tadi ya, yang minta ini password ya. Ntar ya, habis kuliah baru gue beresin. Atau besok pagi lah, habis kuliah biasanya saya udah ngebul kepalanya. Kalau udah buat ngerjain apa susah, besok pagi. Jadi ini balik lagi, kemarin saya sempat ngobrol sama teman-teman yang kontraktornya, operator segala macam. Jadi mereka pada bilang gini kira-kira, kondisi operator telekomunikasi di Indonesia sebetulnya rugi. Mereka pada rugi sih sebenarnya, mereka nggak untung-untung banget sih operator di Indonesia telekomunikasi ya. Lebih untung kita yang ngoperasin RT RW net asli. Mereka utangnya banyak dan mereka kondisinya agak susah buat bayar utang. Kondisinya kayak gitu sih. Jadi sebenarnya kolaps sih operator Indonesia. Kira-kira kayak gitu. Oke. Alah, ini mah iklan. Oke. Saya ini udah saya jalanin, coba kita lihat. Nih udah jalan. Kita akan bikin DNS servernya. Oke. Masuk, clear layar. Saya akan 192.168.0.117. Oke, saya nggak akan ngerjain dari VirtualBox ini, saya akan SSH. Jadi saya akan nge-remote dari, jangan dari sini, dari sini. Saya zoom in aja biar enak lihatnya. Clear layar. Ya lah. Oke. SSH ono app 192.168.0.117. Yes. 123.456. Ternyata ini SSH ini bisa dipakai di command CMD-nya itu ya, ternyata Windows. Kemarin saya cobain, loh bisa SSH di CMD-nya. Tapi itu bukan CMD, apa sih nyebutnya? PowerShell apa-apalah gitu dah. Jadi PowerShell-nya Windows tuh udah kayak Linux juga sih. Ya, emang Linuxnya dimasukin sama dia. Jadi dia udah kesengsem sama Linux, cuman dia nggak ngasih tahu ke orang bahwa itu Linux banget sih dalamnya. Oke, udah, kita udah masuk. Sudo su. Oke, nah kita akan instalasi. Oh, sejak Windows 10. Oh, oke. Mulai install Windows. Kalau gue sarannya udah nggak usah pakai Windows, orang udah jadi Linux, ngapain pakai Windows juga sih? Cuman gara-gara gue-nya aja ya. Oke, sekarang kita akan coba bikin DNS server di situ. Oh no. Oke, DNS yang kita pakai software namanya bin. Berkali internet domain ini, cara installnya cuma gini doang sih, bin 9. Oke, saya akan install. Ya cuma gini doang installnya udah, jadi. Oke, ini install, yes. Oke, saya kasih versi yang susah dulu, kalau ada waktu. Mending susah, mending gampang ya. Susah aja dulu ya. Orang susahnya juga gampang kok sebenarnya. Apalagi yang gampang, yang nggak mau pakai web, yang susah pakai command line, gitu aja sih intinya sih. Saya akan kasih lihat yang susahnya, dan ternyata nggak terlalu susah juga sih sebenarnya. Nah ini udah selesai. Ini selesai dia, selesai instalasi. Oke, kondisi kosong, nggak ada database apa-apa. Biasanya dia cuma punya database untuk localhost. Localhost adalah 127.0.0.1, cuma itu aja biasanya database-nya dia. Oke, clear layar. Nih, ifconfig. Oke, perhatikan IP-nya adalah 192.168.0.117. Jadi caranya buat ngecek DNS, saya akan masuk ke komputer saya lagi. Saya gedein biar enak. Clear layar. Sudo su. Oke, cd etc. Nah, kita bisa ngeset DNS-nya mau nanya ke siapa di file ini sih, resolve.conf. Oke, file resolve.conf kita bisa ngeset. Kalau mau nanya ke IP mana, jadi setnya di sini. Oh, pantas gua kasih 200 di sini. Pantas. Tadi saya bingung kan, 117 ya. Oke, sekarang saya tutup DNS server yang lain, saya matiin. Supaya dia nggak nanya ke yang lain, dia nanya ke 117 aja. Clear layar. Oke, dik misalnya www.google.com. Oke, dia nanya ke 117 nih kondisinya.
Cuma 117 kan blow on, orang dia belum tahu apa-apa, nih time out. Jadi dia time out, tapi akhirnya dia berhasil tahu bahwa Google punya IP sekian. Jadi waktu kita install langsung, dia akan berkomunikasi sama Dot sih sebenarnya. Kalau kita perhatiin dia lama prosesnya ya. Dia nanya dulu ke Dot, .com dot kan, .com dot cara nulisnya ya. Dia nanya www.google.com berapa. Nanti kalau Dotnya nggak respons, dia cari lagi DNS yang lain, kira-kira kayak gitu. Dari situ dia akhirnya dapat jawaban. Nah, kita lihat. Ini kalau udah dapat jawaban gini, cepat dia. Kalau ditanya lagi, dia cepat nih responsnya. Cepat dia. Yang kedua kali cepat. Yang pertamanya lama karena dia nge-cache. Dan kita lihat cache-nya kelihatan di sini. 265. Kalau kita tanya lagi, cache-nya turun nih. 254 nih sekarang. Sampai 0, dia harus nanya lagi ke Dot. Kira-kira kayak gitu. Itu yang namanya propagasi. Gitu ya, ya. Jadi bukan propaganda ya. Demen gue. Oke, kita lihat lagi www.itts.ac.id. Oke, lama nih. Agak lama dikit, langsung dapat jawaban. Kira-kira kayak gitu. Terus ya. Jadi walaupun dia tidak punya informasi, kalau kita mau maksain, caranya maksa gini. Dik, ini tanya ke sini 192.168.0.117. Ini caranya maksa. Tanya tentang ini ke DNS yang ini gitu. Itu maksa. Kalau saya jangan UI gitu ya, UI ACD. Nih langsung jawab dia. Oke. Kalau kita mau nanya AAAA, dia langsung jawab juga. Jadi kita nanya ke 192.168.0.117. Ini lagi maksa nanya nih. Oke, ini teknik maksa nanya. Nah, sekarang setelah ini dapat, sekarang kita akan coba lihat cara konfigurasinya. Oke, ini adanya di sini. Clear layar. Jadi dalam etc bin, ini baru diinstal, ini dia makhluk-makhluk konfigurasinya dia. Yang penting di sini adalah named.conf lokal. Yang paling penting ini, sama ini mungkin agak penting lah. Tapi biasanya saya ngopreknya di sini ntar. Dan kita bikin file baru. Kalau kita bikin domain sendiri, kita bikin file baru di named.conf ini ya. Ini masih kosong nih, lokal kosong, nggak ada isinya apa-apa. Ini kosong kan. Yang / berarti remarks, nggak akan dibaca. Nggak ada isi apa-apa. Konfigurasinya yang benarnya ada di named lokal. Dia akan baca named option lokal default zones. Oke, default zones masih kosong, nggak ada apa-apanya juga sih. Jadi semuanya kosongan, nggak ada apa-apanya. Yang penting di sini barangkali rootnya. Rootnya tuh ditaruh di mana ya? Ini kali. Nah, ini dia. Rootnya tuh bukan di sini nih. Ah, ini dia. Ini root hints. Ini zone titik. Jadi dia tahu tentang root server. Adanya di user share DNS root hints. Coba kita lihat isinya apa. User share DNS root hints. Oke. More. Nah, ini kita lihat dia udah dikasih modal untuk nanya root server. Tapi dia nggak punya modal yang lain. Jadi dia modalnya dia cuma root server aja. Dia punya pengetahuan tentang root server. Makanya ini adalah Tuhannya internet sih sebenarnya. Jadi Tuhannya internet adalah root server ini. Gitu ya. Ini nggak ada banyak yang tahu sih. Karena mungkin dosen-dosen nggak pada ngajarin kayak ginian kali ya. Bahwa penguasa internet kayak gimana gitu. Nah, sebenarnya penguasanya ada di sini nih. Oke, beres ya. Jadi DNS yang kita install pasti dia tahu root server. Tapi kalau ini kita buang filenya ya dia jadi bodoh gitu. Jadi ini filenya emang dikasih di bawaan installer. Oke. Sekarang kalau kita mau bikin DNS sendiri, caranya kalau di sininya gampang, tapi nanti kita harus ngomong ke, kalau saya pakai keywords ya. Coba gue bisa masuk keywords kagak ya? Udah lupa passwordnya soalnya. Keywords.com login. Coba kalau bisa masuk, saya bisa ngasih lihat konfigurasinya. Jadi kita bayar ke keywords, bayarnya cuma gini doang. Waduh. Passwordnya lupa
Terus cari catatan saya lagi. Ya, intinya pakai cerita aja lah ya. Jadi kalau saya berhasil masuk ke keywords.com, kita bisa login. Oke. Saya nggak bisa login, saya lupa password. Jadi nanti di sini ada layanan buat, nah ini domain nih, ini ada daftar domain baru. Jadi kita daftar domain baru dan kita kasih tahu ke dia. Dia punya layanan, dia punya name servers juga. Si Keywords ini punya name server, punya DNS server sendiri, dan kita bisa data entry, kita masukin onocenter.org, IP-nya berapa, kita bisa masukin di name servernya bawaannya Keywords. Karena kita bayar Keywords, bayarnya murah sih. Saya bayar berapa ya WRID ya? Kalau nggak salah bangsanya berapa puluh ribu, sepuluhan ribu lah. Cuman 20 ribu, lupa lah. Pokoknya nggak sampai ratus ribu. Saya bayar 20 ribu apa 50 ribu setahun. Udah gitu saya masukin aja di sini. Cuman saya tetap punya DNS server sendiri juga. Nah, DNS server yang saya punya saya masukin dalam Keywords juga. Jadi Onocenter ORID punya DNS server ini. Saya masukin dalam Keywords. Nah, yang ini adalah kita bikin DNS servernya seperti apa. Ini kita akan bikin ya. Oke. Sekarang kita lihat contekannya dulu. Di sini, ini contekannya di sini. Ini konfigurasi sebagai private DNS kita nah ini dia konfigurasi. Nah di sini nih. Oke, kita akan edit etc bin name di conf lokal. Kita akan bikin domain sendiri, tipenya master atau primary. Terus nama filenya ini. Kalau kita ada secondary, kita bisa allow transfer. Tapi saya enggak. Saya sekarang udah alirannya karena DNS saya nggak terlalu banyak berubah. Saya nggak akan punya secondary. Jadi semuanya jadi primary semua. Saya set manual semua. Oke. Dan database-nya adalah ini nih. DB apa gini. Oke. Oke, sekarang saya akan kasih lihat contohnya ya. Saya akan ngedit ini. Oke. Nih saya akan bikin domain sendiri di sini. Zone. Namanya zone kalau domain ya. Dia nyebutnya zone. Entah kenapa namanya zone jadi domain. Oke, ini zone. Jadi tekniknya nyontek aja. Saya bikin domain sendiri misalnya. Misalnya saya bikin domain dodol surodol.com gitu ya. Tipenya master. Saya akan masukin di dalam data DB dodol surodol. Oke. Saya buang aja. Nih saya ke delete dah. Balik deh. Oke. Jadi bentuknya kayak gini formatnya, zone dodolsurodol.com, tipenya master, filenya saya masukin sini aja lah. Di binnya langsung aja ya. Jadi etc bin db dodolsurodol.com. Oke. Save. Jadi cara bikin domain cuma kayak gitu aja. Nanti di keywords.com kasih tahu dodol surodol itu NS-nya ke IP saya ini. Cuman kan ini IP-nya 192.168 IP private, jadi nggak bisa sih sebenarnya. Jadi nanti kita harus hosting, punya mesin di internet, nanti pakai IP dari mesin tadi, IP public ya. Kalau ini kita bohong-bohongan, kita pakai IP blow on aja lah, IP private. IP-nya adalah yang ini ya. IP-nya 192.168.0.117. Oke. Nah, ini file dodol surodol udah dibikin di sini. Kita akan bikin db. Tapi sebelum dibikin ya. Ini bukan sihir ya. Dik www.dodolsurodol.com. Ada beneran di internet, bego. Oke. Wah, nggak boleh. Kita harus bikin yang nggak ada di internet. Dodol surododol gitu ya. Dodol surododol gitu ya. Kayaknya nggak ada di internet. Tuh, nggak ada kan dodol surododol. Jadi saya rubah dulu di sini. Apa tadi nama filenya? Lihat layar. Name di lokal.
supaya nggak ada di internet ya. Dodol surododol. Nah gitu. Ini nggak ada di internet. Tadi dodol surodol ada di internet, geblek. Ternyata orang idenya geblek-geblek ya. Dodol surodol aja dibikin domain. Ya, gue pikir gue yang gila, ternyata ada yang lebih gila dari Ono. Oke, dodol surododol. Oke, kalau kita cek nggak ada kan. Dodol surododol kagak ada DNS-nya. Sekarang kita akan bikin. Caranya bikin, nih teknik bikin. Teknik bikin caranya cari contekan. Ini ada domain nih, DB lokal. Misalnya, ini contoh domain. More DB MT. Ini contoh domain. Kita ambil yang lokal lah, clear layar. More lokal. Ini DB, ini lokal ya. Saya akan copy dulu. Jadi teknik bikinnya adalah DB copy, DB lokal. Saya copy jadi DB dodol surododol.com. Harus sama persis kalimatnya, sama yang kita set dalam named.conf lokal. Oke. Nah, sekarang kita copy DB dodol surododol. Nah, kita akan bikin domain. Cuman gini doang bikin domain sih. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada localhost sama root localhost. Nah, ini kita ganti nih SOA-nya jadi misalnya SOA adalah source of authority untuk domain dodol surododol.com. Oke. Yang punya authority emailnya siapa? Emailnya adalah ono@indo.net.id. Sebenarnya kayak gitu kan? Oke. Cuman kan ini ada kata-kata add di sini. Ini diganti jadi titik. Nah, itu aja sih. Supaya jadi yang pertama ini adalah domainnya, ini adalah emailnya sih sebenarnya. Siapa penanggung jawabnya. Nah, kemudian kita punya nomor serial. Nomor serial ini fungsinya buat apa? Buat ngecek ini informasi domain nomor berapa. Kalau saya nomor serialnya saya bikin kayak gini nih. Ini tergantung nih kita lagi tanggal berapa hari ini. Jadi saya ngikutin tanggal kalau saya. 2002 tanggal dibalik ya, 2023, sekarang ini bulan 10 09. Jamnya jam 20 dan 0. Nah, ini 20 bisa jam sampai 09, terus ini file ke berapa? 01 misalnya. Jadi saya biasanya nomor serinya saya bikin tanggal. Nih, kayak gini. Jadi ini nomor serinya tanggal. Kenapa kayak gini saya bikin? Supaya saya gampang ngeceknya. Ini data ini saya bikin tanggal berapa ya? Tapi dibalik ya, tahun, bulan, tanggal, nomor 1. Nanti kalau dirubah, ganti nomor 1-nya. Atau tanggalnya berubah, ya tanggalnya aja kita rubah. Nah, sekarang name servernya adalah dodol surododol.com. Gitu ya. IP-nya berapa? IP-nya 192.168 0117. Nah, perhatiin di sini ada tulisannya add. Add itu adalah ngikutin ke domain ini. Oke. Jadi kalau ada kata-kata add ini, dia akan ngambil jadi domain ini. Gitu. Nah, kebetulan ini kalau titik 2.21 tuh localhost. Karena ini bukan localhost, nggak saya pakai. Nah, misalnya saya punya www, ya udah www. Oke. W-nya kebanyakan. www3 in a 192.168.0117 sah. Atau bisa juga in www cname dodol surododol.com titik. Titik gitu. Bisa. Sah. Nah, sekarang kalau kita pengen punya email, ya misalnya kita pengen ngirim email, bisa email ke dodol surododol ya in mx 10 misalnya mail dodol surododol.com titik. Oke. Nah, kita harus ngasih tahu mail dodol surododol IP-nya berapa. Ya bisa aja gini.
Kalau di mesin yang sama ya digini doang sih, mail masuknya ke IP yang sama. Jadi satu IP bisa dipakai banyak domain. Satu domain punya banyak IP juga bisa gitu. Jadi kalau kita punya banyak IP ya kita www.a-nya berapa, bisa punya banyak IP. Banyak IP bisa ditaruh di satu mesin, bisa di banyak mesin. Jadi bikin domain cuma gini doang sih. Oke. Nah, ini kalau udah kita save, terus kita restart etc init.d bin 9 restart. Biasanya gini nih. Alah. Oh, DNS kalau nggak salah. Kok nggak ada sih? Masuk ke mana dia? Oh, named. Namanya, sorry. Namanya diganti jadi named ya. Oke. Suka ganti-ganti nama soalnya. Named. Nah, ini nih. Jadi harus baca sih ini makhluknya apa namanya. Suka ganti-ganti saya anak jidat. Ya udah, ini sekarang named udah, sekarang kita coba cek dari sini. Oke. Coba dik a dodol surododol.com. Oke. Saya minta ngeceknya ke 888 dulu ya. Oke. Nggak ada di 888 kagak ada. Kita cek ke 111 AWS ya. Nggak ada. Kita cek ke Nah, sekarang kita nggak ngecek ke situ, kita cek ke 192.168.0117. Kok nanya ke sana bego? Orang dia punya dodol surododol. Iyalah. Coba kita cek dulu ya. Jadi ada cara ini ngeceknya nih sebenarnya. Bentar. Nih harusnya diginin dulu. Cek konfigurasi. Jadi kita cek dulu. Ada yang salah nggak? Kita cek dulu. Takutnya ada yang salah ngetik saya. Yah. Kok nggak ada sih? Wah, mencurigakan ini. Named. Ini nggak ada nih. Named restart. Oh, salah. Beko. Di sini. Maaf. Ini tadi saya ngeceknya di komputer saya ya. Jadi perhatiin dari tadi saya masuknya ke komputer i5. i5 tuh komputernya Ono. Nggak ada server DNS-nya. Ini di sini ya. Coba kita cek di sini. Named check conf. Nggak ada error. Named apa satu lagi tuh tadi? Check soon. Oke. Locate named cek. Aduh, di locate belum diinstal locate. Nah, kita install dulu, mudah-mudahan keinstall. Ini kayaknya ada yang berubah nih konfigurasi. Oh, toolnya belum saya install tadi. Oke. Ini saya belum install tool tadi. Saya cuma binnya doang yang saya install. Ini kalau dilihat, saya cuma install bin 9. Bin 9 utilnya nggak saya install. Saya akan coba install semuanya lengkap supaya tool-toolnya keinstall juga. Oke, saya akan balik lagi. Jadi saya installnya nggak lengkap soalnya. Jadi saya nggak bisa ngecek segala macam jadinya. Ntar, ini lagi nunggu locate dari install, clear layar, saya install ulang lagi nih. Toolnya ya, utilsnya saya install supaya saya bisa ngecek segala macam. Yes. Oke, saya install lagi. Bin 9 util saya install supaya saya bisa ngecek. Oke, clear layar. Coba kita restart. Named-nya udah beres.
Coba kita named cek conf, nggak masalah. Cek zone, nama zone-nya dodolsurododol.com, db dodolsurododol.com. Oke, database-nya db dodolsurododol. File not found. Oke, coba etc bin. Kok nggak not found sih? Kurang L itu, Prof. Kurang L. Oh iya bener. Oke, bener. Thank you. Oke. Coba saya buang. Cname and other data. Ini ada yang salah di database-nya. db dodol cname-nya salah nih. Oke, cname saya buang aja ya biar nggak rewel. Buang aja. Oke. Ini saya kasih ini juga biar ada bener. Coba kita cek lagi ya. Cek zone. Oke. Sekarang dia load berhasil, serial number itu berhasil. Coba etc init.d named restart. Oke, named udah saya restart. Udah dicek zone-nya, harusnya bener. Sekarang kita cek dari sebelah sini lagi, dari komputer saya lagi ya. Clear layar. Oke, coba kita cek di sini. Oke, saya ngecek ke 192.168.0.117 dodol surododol, enter. Aduh, dia nanya selalu ke internet, si Sempro satu ini, karena dia tahu ininya, dia nanya dulu, padahal dia yang punya ya, bego ya. Aduh, di internet mah nggak ada dodol surododol, blow on. Gimana caranya biar dia nggak nanya ke internet ya? Tuh, nggak mau dia ke VeriSign terus, soalnya ada cache-nya, dia nge-cache sebelumnya. Gimana caranya ya supaya dia nggak nanya? Si bego ini nanya soalnya. Aduh, gimana caranya biar nggak nanya ya? Coba kalau saya gini, MX, dia nanya selalu ke VeriSign. Gimana caranya supaya nggak nanya ke VeriSign? Atau saya buang di sini, saya buang dulu ya. Saya bikin bego ya. User, janganlah. Buangnya bukan dari situ. named.conf. Default zones. Ini dia. Ini saya kasih pagar dulu. Ini kacau nih. Dia lagi maksa DNS dibikin tolol. Oke. Supaya dodol surododolnya bisa hidup. Oke, restart. Oke, percobaan. Mudah-mudahan. Tapi ini cache-nya masih ada sih sebenarnya. Kalau dia bandel, dia akan ngeliat cache-nya dia dulu sih. Kan? Dia nge-cache soalnya. Gimana cara buang cache ya? Ini cache-nya ada soalnya. Clear layar. (192.168.0.117) nggak mau ke VeriSign terus gimana ya? Ini saya harus buang cache nih. Coba harus googling dulu. Clear cache bin 9 Ubuntu. RNDC flush. Oke. Coba saya akan flush di sebelah sini ya. Oke. Coba. Tetep maksa
Weh, nyerah ini. Biasanya nggak serewel ini dulu-dulu. Ini kayaknya mekanismenya udah dibikin lebih tangguh, jadi nggak bisa ditipu sama orang-orang gila. Ini nggak mau gimana caranya ya? Bentar. Indi conf lokal. Ini dodol surododol bener, DB bener, zone-nya dodol surododol. Oke. Ini kondisi gagal dengan kondisi kalau saya set manual seperti ini gagal ya. Saya akan coba pakai cara lebih blow on, pakai namanya webmin. Ini tadi saya pakai command line semua ya. Kalau webmin kita bisa konfigurasi. Alah. Ini soalnya ini harus diedit dulu nih. Ini tadi ini soalnya dia nggak bisa ke internet. Oke, udah. Coba kita, webminnya jadi kebuka. Saya akan download webmin. Download. Mana di downloadnya? Ini. Dep. Oh, kemungkinan udah ada depnya sekarang ya. Zaman dulu nggak ada depnya soalnya. Ya udah, stop. Oke. Ini ada depnya, webmin. Saya akan coba install apt install webmin. Mau nggak? Oh. Coba cari. Jadi cara dulu pakai target diambil ya. Install webmin Ubuntu. Cara installnya gimana? Apakah bisa pakai apt-get install? Enggak, itu masalahnya cuma itu aja sih. Lagi cari. Ups. Halah. Waduh. Horor. Oke. Ini masih pakai cara instalasi target kayaknya masih sama aja. Berarti saya harus download target-nya dulu nih. Ini dia filenya, webmin. Jadi saya lihat catatan saya dulu ya. Webmin. Jadi instalasi pakai command line DNS bermasalah. Saya akan coba download webmin. Ini versi yang terakhir saya download 1981 target. Sementara versi paling barunya adalah versinya 2105. Oke. Versinya 2105 yang terakhirnya. Saya ganti aja di sini. Mudah-mudahan masih bisa pakai link yang sama. Oke. Ini di sini. Ini di sini. Oke, kita coba ya. Mudah-mudahan jalan nih. Saya install dulu SSL lay-nya, Perl-nya, libnet-nya. Saya install dulu biar dia bisa SSH segala macam. Ini lagi diinstal. Sekarang saya akan install webmin-nya. Kalau webmin itu kita bisa konfigurasi server pakai web. Oke. Mudah-mudahan masih ada di SourceForge. Kita coba ambil. Kita coba install. Oops, masih belum selesai install. Oke, udah selesai. Oke, clear layar. Saya akan coba install di sini, paste. Oke, berhasil. Jadi lagi download webmin 2105. Oke. Nah, kalau ini lebih gampang. Ini udah lagi diambil wget. Nanti saya copyin ke user local source, cd user local source,
tar ZXVF dibuka GZ-nya. Sekarang abis itu saya akan jalanin webmin 2105 setup supaya webminnya jalan. Nanti kita konfigurasi lewat web. Oke. Ini masih ada berapa menit lagi nih? Ntar. Nih. 4 menit. 4 menit. Wah, lama juga ya 4 menit. 5 menit. Oke. Nah, nih ngasih cerita dulu. Wah, sambil nunggu saya akan ceritain dulu webmin lah kalau gitu ya. Jadi ini akan berbentuk web, bisa diakses biasanya defaultnya dia adalah port 10.000. Oke. Nah, nanti kalau ngakses kita akan bentuk tampilannya kira-kira gini. Webmin. Misalnya kita akan konfigurasi DNS setup. Jadi bentuk tampilannya kira-kira seperti ini. Jadi gampang banget sih. Nah, oke, ini klik aja. Nanti bentuknya GUI. Jadi grafik bentuknya. Wish, YouTube rupanya sialan. Kirain gambar. Matiin dulu. Panik, matiin. Nah, ya. Ini jadi bentuknya seperti, nanti bentuknya kayak gini lah, grafik-grafik kayak gini. Nah, ini kelihatan kita bisa set DNS-nya kayak gini. Nanti sebenarnya apa yang kita lakukan tadi mirip-mirip seperti ini. Cuman entah kenapa pakai webmin suka lebih lancar daripada kalau pakai command line kayak gitu ya. Harusnya sih nggak separah itu gitu. Jadi tadi bentuknya kayak gini dan kita bisa ngeset macam-macam, ngeset Apache web server, ngeset firewall, ngeset apapun. Jadi gampang pakai webmin ini. Kira-kira gitu sih cara berpikirnya. Oke. Ini masih ada 2 menit lagi nginstall. Nanti kalau udah selesai kita akan coba pakai gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada masalah nih. Jadi saya udah lama nggak ngeset webmin ini. Mudah-mudahan ini nggak ada. Ini Ubuntu-nya Ubuntu baru banget 2204.3. Bukan banget juga ya. Yang paling baru kan 23.10 ya. Nanti tahun depan ada 2404. Itu LTS lagi. Jadi kita bisa pakai, lumayan enak sih kalau pakai LTS. Ya, kagak ngedownload dia. 0 kilobyte. Berhenti di 57%. Ayo dong, jalan dong. Ya, pare. Ya, berhenti dia. Webminnya berhenti. Saya punya webmin versi lama sebetulnya, cuman kalau pakai itu oke, jalan lagi. Mudah-mudahan aman nih. Posisi 59%. Oke. 2 menit. Lama 2 menit mah lama, men. Ya, begitulah. Jadi admin harus sabar kadang-kadang. Sambil nunggu saya coba ngoprek ininya lagi. Coba kita lihat lagi, bisa nggak ya? Saya coba SSH ke sana lagi. Saya gedein lagi dah. Coba saya lihat lagi ya. Clear layar. 117. Oh, sebelum terlalu jauh, teknik lain lagi buat apa sih namanya? Buat DNS. Tadi kan kita bikin DNS server. Teknik lain lagi adalah kita pakai file namanya /etc/host. Oke. File ini bisa ditaruh di mana aja, semua komputer. Maksudnya di komputer-komputer Linux. Bisa di sini. VI host. Pakai S ya. HOSTS. Nah, ini kita bisa bikin DNS bohongan di sini sih sebenarnya. Jadi misalnya tadi 192.168.0.117 kita bisa bikin dodol.surododol.com. Bisa kayak gini sih sebenarnya. Jadi kalau udah ini ditulis, komputer ini tahu bahwa dodol surododol IP-nya 192.168.0.117. Coba kita ping dodol surododol.
rododol.com, langsung dia ngeping ke 192.168.0117. Jadi biasanya di komputer-komputer Linux terutama, dia ngecek pertama kali file host, baru kalau di file host nggak ada, dia ngeceknya ke DNS. Kira-kira kayak gitu cara kerjanya dia. Jadi pertamanya di file host, terus DNS. Ini kalau ini udah jalan nih file hostnya. Cuman kalau DNS-nya mau kita ngecek, kepaksa file hostnya di delete dulu nih, dodol-dodolnya. Oke, dodol langsung host. Oke, ini harus dibuang dulu nih, kasih pagar dulu lah, supaya nggak usah ngetik lagi ntar. Jadi kira-kira caranya kayak gitu. Tapi kalau kita punya misalnya di ITTS ada banyak sekali komputer, kita nggak bisa pakai cara gini. Jadi kalau untuk banyak komputer, mau nggak mau kita harus pakai DNS. Tapi kalau cuma 1-2 komputer aja, kita bisa pakai edit file host, kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Masih belum ke install. Buset, perjuangannya buset banget ya. Turun kecepatannya 14 kilobyte. Parah banget. Dia ngambil ke SourceForge. Aduh, perjuangan banget nih hari ini. Sekarang udah jam 8:30 masalahnya. Bentar lagi habis waktu. Kan kacau ceritanya. Ini masih 3 menit, men. Turun kecepatan. Saya bisa jalanin Webmin versi lama. Ada sih Webmin versi lamanya. Coba saya masuk ke sini ya. Saya clear layar. Tapi versinya lama yang itu ya. Versi 19 kalau nggak salah. Jadi saya masuk dulu ke server saya. Ini masuk di server. Saya masuk ke server di 2 lantai di atas saya sebenarnya posisinya. Sudo su var data lib sv linux 1 webmin. Nah, di sini kita bisa lihat webmin yang saya punya yang terakhir webmin 2.0.0. Oke. Jadi yang tadi webmin 2 berapa tadi teh? Ini webmin 2.1.5. Saya punya webmin 2.0.0 sih. Agak dekat versi sama 2.1.5. Ya udah, ini biarin ngedownload. Saya akan copyin webmin 2.0.0 ini ya, atau saya ambil. Ini saya dari sini, oke. Sudo su. Ini di server. Ini IP-nya 192.168.0.117. Saya pindah ke user local source, oke. Saya punya kebiasaan naro-naro file segala macam adanya di user local source. Sekarang saya copy 09. IP-nya adalah foldernya adalah ini. var data library var www.html linux 1 webmin. Salah. Oke. Saya copyin ke user local source. Yes. 1 2 3 4 5 6. Oke. Dia ngambil dari server salah, bukan 2000. 2.000. Oke. Nggak ada juga ya? Bentar. Bener 2.0.0 atau pantes bego. Gini salahnya. Ini ada /var. Nih kurang slash. Oke, keambil lebih cepat ya. Langsung dalam waktu 4 detik ke download. Yang ini belum selesai juga, ini udah ke download. Oke, sekarang kita pakai 2000 aja. Biarin itu ngedownload. Ya udah nasib dah. Sekarang coba kita lanjut prosesnya. Oke. Ini udah ke download, udah ada di user local source, tapi versinya bukan 2105 tapi 2000. Sekarang akan saya taruh ZXVF
Jadi ini filenya ada webmin 2000 tar ZX VF webmin 2000. Oke. Ini lagi dibuka file webminnya. Oke, gede banget ya. Bentuknya HTML sama CSS dan sebagainya ya. Jadi betul-betul file web ini. Tapi ini web ini buat konfigurasi server. Tapi hati-hati main kayak ginian ya. Kalau kita running server kita di internet, kalau kita jalanin ini, hacker bisa masuk lewat web soalnya. Jadi kalau waktu konfigurasi nggak apa-apa diaktifin, tapi kalau saya selesai konfigurasi, webminnya dimatiin lagi. Jadi webmin diaktifin waktu kita konfigurasi aja. Nah ini udah kebuka webminnya, clear layar. Sorry. Ini ada CD webmin 2000. Oke. Nah, ini file-filenya sekarang akan titik setup.sh. Oke. Foldernya namanya webmin. Log directory-nya var webmin. Perl-nya user bin perl. Oke. Portnya 10.000. Login defaultnya admin. Passwordnya admin. Oke. Use SSL, yes, boleh lah pakai use. Start at boot time, yes, gitu. Oke, dia bikin sekarang. Tapi versinya di bawah dari versi yang lagi saya download karena males nunggu. Jadi pakai yang ada aja. Jadi saya punya kebiasaan kalau download software segala macam, saya copyin ke perpustakaan saya juga. Perpustakaannya ada di, tapi ini kalau ini nggak ada sih. Perpustakaan buku-buku ada di ITTS. Kalau Anda datang ke ITTS, IP-nya 192.168.10.9. 192.168.10.9/library. Itu perpustakaannya. Kalau yang di sini saya nggak taruh di web lokal, saya biasanya pakai command line aja, ngambil buku dan sebagainya. Oke, ini udah mulai jalan. Jadi IP-nya adalah https://ip server.2.10.000. Jadi saya akan coba. Username-nya tadi di set admin. Pas username passwordnya admin ya. https://192.168.0 berapa tadi? 117.210.000. Oke. Connection is not private. Sertifikat authority-nya invalid karena nggak ada. Oke, username-nya saya gedein ya. Username admin, password-nya admin. Oke, saya masuk. Oke, di sini kita bisa konfigurasi. Dia langsung ngecek sih server kita punya apa aja. Jadi kalau kita klik di sini kelihatan kita punya SSH server sama bin aja. Nah, kita masuk ke bin-nya. Nih, oke. Coba dia ngedetek nggak? Ada dodol surodol. Ini tipe-tipe informasi yang bisa kita masukin. Jadi dia tahu ada address ada 3, name server 1, mail server 1. Udah, cuman itu aja informasinya. Kalau mau diedit bisa dilihat di sini, klik di sini. Oke, bisa dodol surodol, www.dodol surodol dan sebagainya bisa. Oh. Pantesan kagak ada. Ini begonya. Ala ilaha illallah. Nih dodol surodol. Padahal namanya dodol suro. Namanya juga dodol surodol ya. Oh alah. Salah ngeset. Surodol. Pantesan. Nah, ilaha illallah. Oke, ini saya delete aja. Zone ini saya delete ya. Bisa nge-delete nggak? Mana delete zone? Jadi kalau kita ngetik biasanya suka salah. Nah ini salahnya kelihatan nih. Dodol surodol saya masih yang lama ya. Delete record, delete selected. Saya buang nih satu zone hilang. Oke, return zone list. Oke, saya akan bikin zone baru. Ini udah hilang dodol surododol. Saya akan bikin create master zone. Lebih enak pakai ini sih jujur.
Nama zonnya adalah dodolsurododol.com. Oke. Masternya adalah ini, atau masternya adalah 192.168.0117. Mudah-mudahan dia nggak komplain. Saya kasih IP address, saya nggak tahu, lupa bakal komplain atau enggak ya, lupa. Saya create aja, nggak mau dia email. Oh alah, ya udah, ini harus gini, dodolsurododol.com. Oke. Email addressnya adalah ono@indo.net.id. Penanggung jawabnya itu. Oke. Create. Oke. Sekarang saya tambahin address. Gampang banget sih jadi kalau udah kayak gini. Namanya dodolsurododol.com. Tik. Addressnya 192.168.0117. Create. Misalnya kita bikin www.dodolsurododol.com, titik, IP addressnya sama, create. Langsung dia ngasih tahu di sini di bawahnya kondisinya seperti apa. Ini udah nambah ya, dodol surododol, IP-nya sekian, ini sekian. Kalau mau masuk type record lagi, kita mau ngasih informasi apa tentang mail server, kita klik aja mail server. Dia misalnya dodol surododol, mail servernya adalah dodol surododol juga, surododol.com. Nah, ini prioritasnya 10 misalnya. Oke. Ini create. Ini kita masuk lagi ke sini. Oke, nah kalau kita pengen lihat filenya, kita bisa, nih file zone records-nya bisa kebaca, bisa dibaca. Nah, bentuknya kayak gini, mirip sama yang tadi kita buat sih sebenarnya. Oke. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, sekarang ini harus si DNS harus di restart supaya dia aktif. Oke, bentar. Kita save, return to record types. Oke, nah ini kita restart di sini. Apply zone. Ini apa nih? Apply configuration, ya udahlah. Dua-duanya saya kerjain ya. Jadi zone-nya diaktifin, ini apa? Stop bin. Saya nggak akan stop binnya. Coba kita cek dari sebelah sini sekarang. Dik a dodol surododol. Ntar ya. Hostnya, oke, udah dikasih pagar ya. Sekarang jadi dia nggak tahu. Dia harus nanya ke DNS langsung. Dik a dodol surododol.com. Langsung dapat jawabannya. Nih, servernya yang ini. Dia nanyanya ke 192.168.0117. www.dodolsurododol, dia ada jawaban juga. Dapat dari sini. Nah, ini pengalaman dari sini. Kalau kita ngetik, ini saya sering banget berkali-kali. Kalau saya ngetik, saya suka salah kayak gitu. Salahnya tadi dodol surodol, saya ngerubah dodol surododol, ininya masih dodol surodol, jadi kacau semua. Setelah pakai webmin, jadi beres, jalan semua. Beres ya. Jadi ini kira-kira cara-caranya, sarannya pakai webmin gini. Tapi hati-hati pakai ini ya. Hati-hati karena ini lewat web. Kalau kita mengkonfigurasi ini di internet, di server di internet, lewat web, hackernya juga bisa akses berarti. Jadi selesai, kita harus matiin. Jadi cara matiinnya kita kill aja. Jadi saya masuk ke dalam sini. Oke. Wah, ini udah ke download. Saya copy dulu webmin 21 ini. Ono add 19. Saya copyin ke perpustakaan saya. Nanti perpustakaannya ada di sini. Saya copyin dalam sini nih. Biar nggak percuma ngedownload, capek soalnya ngedownloadnya. Paste, enter, masukin. Jadi saya copyin balik nih yang versi webmin 2105 ya. Ini lagi di copy 50%, 70%, 100% ke copy semua. Oke.
Webmin udah ke copy. Nah, sekarang kita akan matiin webminnya. Clear layar. Bentar. PSAX. Ini dia makhluknya. Ini webmin ini prosesnya nomor 3750. Coba kita lihat lagi di sini. Webmin kondisinya lagi operasional. Nah, sekarang saya kill aja. Clear layar 3750 ya. Kill -9 3750. Oke, no such process. Coba PSAX sudah nggak ada. Jalan lagi dia 5693. Nggak bisa di clear, nggak bisa di kill sembarangan deh, sialan. Kill all webmin. Nggak ada. Kill all pro. Nggak ada. 5693. Coba saya clear lagi ya. 5693 ya. 5693. Ganti nomor. Kalau Pandi administrasi domainnya pakai apa ya? Jujur nggak tahu. Mereka rata-rata pada bikin script. Bentuknya web sih, belakangnya script. Jadi administrasinya pakai kayak gituan sih. Kalau saya, karena saya nggak manage banyak web, caranya kayak gini. Lebih amannya webmin, cuman webminnya nggak mau mati-mati nih. Bisa dimatiin dari depan nggak ya? Atau dari mana matiinnya ya? Harus dimatiin soalnya. Init D stop prof. Coba kita lihat ya. Mudah-mudahan ada. Webmin ada nggak ya? Nggak ada webmin soalnya. Tuh nggak ada dia. Webmin tuh nggak ada di init. Jadi mati. Pas di kill dia pindah ke port proses lain gitu. Dia hidup terus. Sialan, kurang ajar. Ya udah begitu deh. Mungkin gara-gara tadi saya bilang start otomatis waktu on gitu ya. Jadi akhirnya dia nggak mau mati. Tapi kira-kira gitulah prosesnya. Nah, ini saya lagi coba di sini ada buat ini nggak ya? Ini terakhir ya, bentar. Sistem bisa saya matiin nggak di sini? Boot up. Ini dia boot up shutdown. Oh, bukan shutdown mesin ini mah. Bukan shutdown ini. Makanya ini enak buat ngeliat server sih. Cuman kalau kita pakai banyak server, kalau ini buat satu server oke. Tapi kalau banyak server, lebih enak pakai Nagios, bangsa gitu-gitu sih. Ini nggak bisa dimatiin ya? Ya, sementara nggak tahu. Ini apa nih? Refresh informasi. Tuh. Upload, download, shell. Nggak tahu. Nggak nemu. Sementara nggak ketemu. Kalau dulu saya biasanya kill. Oh, sistem kontrol. Coba, kita coba ya. Pakai ini ya. Coba. Mudah-mudahan bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kurang S. Hilang bener Nah, terima kasih. Makanya sistem CTL. Coba kita reload di sini. Hilang. Oke, terima kasih. Jadi makanya sistem CTL ya, stop webmin service. Hilang. Jadi kalau udah selesai tolong matiin karena hackernya bisa masuk gitu. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Hari ini kita jadi ngerti yang namanya DNS. Kita akan lanjut lagi minggu depan. Oke. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Oke, sama-sama. Kita live ya.